Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang membahas tema tentang akad chord. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad David Rofiki, yang kedua Indah Wulan Agustina, dan yang ketiga Nurusibah Badriatul Laila. Saya di sini akan mengadakan Q&A atau question and answer tentang akad chord. Jadi pertanyaannya, bagaimana contoh pengaplikasian akad chord dalam perbankan syariah? Salah satu bentuk aplikasi chord dalam perbankan syariah adalah pemberian dana talangan haji. Pemberian dana talangan haji ini adalah pinjaman dana talangan bank kepada nasabah khusus menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau SIP haji pada saat pelunasan BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji. Pertanyaan kedua yaitu, saya ingin bertanya mengenai dana talangan haji yang ditawarkan oleh bank syariah. Itu bagaimana hukumnya dalam agama Islam? Jawabannya, menurut saya masalah dana talangan haji ini bisa kita kelompokkan sebagai masalah khilafiyah, di mana ada sebagian kalangan ulama yang membolehkan, namun sebagian lainnya dengan tegas mengharamkannya. Yang pertama yaitu pendapat yang menghalalkan atau membolehkan. Pihak terdepan yang menghalalkan dana talangan haji ini adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN dengan fatwa nomor 29 tahun 2002. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbauan jasa atau ujroh dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dalam fatwa itu memang tidak secara eksplisit disebutkan bahwa pihak bank boleh menarik keuntungan dari jasa meminjamkan uang. Yang disebutkan adalah bank boleh mendapat imbalan jasa atau ujroh bukan dari peminjam uang, tetapi dari pengurusan haji dengan prinsip ijarah. Dengan akad ini pihak bank syariah diposisikan sebagai pihak yang berjasa mengurusi segala keperluan dari orang yang ingin berangkat haji, dan atas jasa pengurusan ini maka pihak bank syariah berhak mendapatkan fee atau uang jasa dari calon jamaah haji. Yang kedua yaitu pendapat yang mengharamkan. Banyak ulama dan ahli fikih yang menolak kehalalan dana talangan haji ini. Di antara hujah dan dalil tentang haramnya dana talangan haji ini, karena pada hakikatnya uang pinjaman itu mengharuskan adanya bunga, dan bunga pinjaman itu adalah riba yang haram. Ulama dan ahli fikih yang menolak kehalalan dana haji menyebut bahwa bukan ujroh tetapi bunga pinjaman. Menurut pihak yang mengharamkan akad ini, meski bunyi akadnya bukan pinjam uang pakai bunga, namun secara substantif yang sebenarnya terjadi tidak bisa lepas dari transaksi pinjam uang pakai bunga. Maka meski bunyi akadnya ujroh atau upah, tetapi substansinya tetap saja yang mendasar adalah bagaimana pinjaman atau talangan itu bisa menghasilkan suatu keuntungan. Kemudian ada pertanyaan lagi, jawaban di poin kedua atau pendapat yang mengharamkan tadi, apa saja alasan mengapa dana talangan haji tersebut diharamkan atau dilarang? Jadi jawabannya, beberapa hal di bawah ini bisa menjadi alasan mengapa dana talangan haji tersebut dilarang. Yang pertama yaitu adanya dua akad dalam satu objek, yaitu akad ijarah dan akad chord. Dalam teori bisnis syariah memang ada ketentuan yang melarang adanya dua akad dalam satu objek. Pada praktek dana talangan haji ini mendapat dua objek, yaitu uang dan jasa pengurusan SIP haji. Jadi diperlukan dua akad pula, yaitu akad chord untuk uang dan ijarah untuk layanan. Yang kedua yaitu adanya tambahan yang diberikan dalam bentuk ujroh sebagai biaya atas akad chord. Yang ketiga, dana talangan haji dianggap sebagai penyebab antrian haji jadi puluhan tahun. Yang keempat, dana talangan haji melanggar ketentuan syarat haji, yaitu mampu. Pendapat ini menganggap orang yang berhutang untuk mendaftar haji adalah orang yang belum mampu secara finansial. Yang kelima yaitu dana talangan haji mengajak orang untuk berhutang. Yang keenam, bank mengenakan biaya atau ujroh layanan pengurusan SIP haji yang dikaitkan berdasarkan besarnya dana talangan haji
dan waktu jatuh tempo. Dan yang terakhir, dana talangan haji termasuk takaluf atau memberatkan. Kemudian Q&A akan dilanjutkan oleh Saudari Indah Wulan Agustina, silahkan. Assalamualaikum. Di video ini saya akan membahas tentang penggunaan paylater untuk bertransaksi dalam pandangan Islam. Di era teknologi saat ini, kita telah dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang bisa diakses dengan mudah melalui smartphone kita. Nah, saat ini kita mengenal yang namanya paylater. Secara biasa, paylater bermakna bayar tunda atau bayar nanti. Pola diri paylater ini menyerupai kartu kredit, hanya saja berbasis teknologi informasi. Mekanismenya, produk paylater ini menawarkan pembayaran tunda atas suatu proses transaksi yang kita lakukan dalam marketplace atau mitra usaha yang ada di marketplace tertentu. Misalkan seperti OVO Paylater, produk yang diusung oleh Grab ini yang bisa digunakan untuk memesan jasa dan makanan yang ditawarkan oleh Grab. Apabila si pemesan ini saldo di OVO-nya menipis dan tidak bisa membayar, maka dia bisa mengajukan paylater atau bayar nanti. Dan kekurangannya bisa ditutupi atas pengajuan paylater ini. Menerapkan sistem bunga dalam paylaternya ini. Untuk Grab, menerapkan tarif 2.000 per hari, dan produk lain seperti Traveloka, dia menggunakan persentase cicilan bunga rata sebesar 2,14% hingga 4,78%. Perusahaan lain yang menerapkan sistem semacam ini diantaranya adalah Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Gojek, dan masih banyak lagi. Beberapa pendapat yang memungkinkan untuk diambil dalam transaksi ini. Yang pertama, utangan yang diberikan oleh Grab maupun Traveloka dalam produk paylater ini itu termasuk dalam kategori riba qardi atau riba utang yang diharamkan karena adanya unsur ziyada atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh penerbit paylater kepada konsumennya. Ini tercermin dari konsumen yang mengakses pemesanan barang dan jasa terlebih dahulu, namun pembayarannya ditanggung oleh penerbit paylater terlebih dahulu. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa konsumen memiliki utang kepada perusahaan tersebut. Dan jika perusahaan menetapkan syarat berupa tambahan harta atau manfaat atas jasa utang yang diberikan perusahaan kepada konsumen, maka di sisi lain itu termasuk dalam riba qardi. Sebab hukum asal dari hutang adalah kembalinya harta sejumlah harta pokok tanpa tambahan. Apabila ada tambahan syarat dari pemberi utang, maka itu termasuk dalam kategori riba. Utangan yang diberikan oleh perusahaan aplikasi paylater tersebut sebenarnya bukan termasuk riba, karena tambahan tersebut hanya bisa diperoleh ketika kita menggunakan aplikasinya. Karena harus menggunakan aplikasi, maka itu termasuk dalam akad ijaroh atau sewa jasa aplikasi. Yang ketiga adalah mendudukkan akad di atas sebagai akad baik tawarruk. Aplikasi Traveloka yang memberikan presentasi bunga sebesar 2,14% hingga 4,78% per bulan. Pihak Traveloka sudah menyatakan bahwa bunga cicilan itu berlangsung flat, yang artinya
bunga cicilan itu akan tetap sama nilainya hingga akhir masa cicilan. Bila cicilan itu berlaku rata setiap bulan hingga masa akhir jatuh tempo. Contohnya seperti ini. Saya ingin menyewa suatu tempat dan tolong diuruskan. Nanti kamu akan saya kasih fee sekian berapa persen. Menyikapi beberapa perbedaan pendapat hukum di atas, kita harus bisa memilih jalan keluar iktikaf. Maksudnya, bagi seseorang yang benar-benar membutuhkan aplikasi paylater tersebut, hendaknya mengikuti hukum yang membolehkannya. Apabila memang dalam keadaan kondisi yang tidak darurat, hendaknya tidak menggunakan aplikasi tersebut karena dimungkinkan di dalamnya ada unsur riba. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurusi Bedriatul Laila, NIM 191. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang persepsi masyarakat tentang berhutang di bank syariah dan berhutang pada rentenir. Selanjutnya adalah konsep INA. Jawabannya adalah salah satu bentuk pembiayaan Al-Qard dalam perbankan syariah adalah pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi yang pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Yang kedua, pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pertanyaan selanjutnya adalah jawabannya adalah menurut saya menyarankan kepada masyarakat kalau berhutang di bank syariah saja dan diharapkan jangan berhutang di rentenir karena Islam melarang orang pinjam uang ke rentenir selain riba yang bunganya yang besar. Masyarakat diimbau agar tidak mengambil pinjaman uang kepada rentenir. Menyarankan berhutang di bank syariah karena dapat prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan syariah. Salah satunya yaitu qard, yang mana prinsip ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh mengganti biaya yang diperlukan dalam kontrak qard. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dan sistem kerjanya sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah yang inilah menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta atau hablum minallah dan hubungan sama manusia atau hablum minannas. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sehingga bank mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Bank syariah menempati posisi atau kedudukan sebagai pemodal atau investor, sedangkan nasabahnya bertindak sebagai mitra pemakai atau pengguna modal. Hal ini berbeda dengan hubungan antara bank umum dan nasabahnya. Pada bank umum, posisi bank adalah sebagai kreditur atau menyimpan dana dan posisi nasabah adalah sebagai debitur atau meminjamkan dana saja.
Manfaat menggunakan produk bank syariah adalah terhindar dari riba berdasarkan syariah Islam. Keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil, dijamin lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking, sistem bagi hasil lebih adil transparan, memberikan saldo tabungan yang rendah. Penabung atau nasabah adalah mitra bank. Dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah. Dana ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Alasan sebaiknya menghindari pinjaman dana dari rentenir. Yang pertama adalah janji yang tidak sesuai saat Anda melakukan pinjaman dana dari rentenir jalanan. Yang kedua, hati-hati dengan bunga yang tinggi saat Anda mengajukan pinjaman dana. Yang ketiga, tempo pembayaran yang singkat untuk melunasi pinjaman dana. Yang keempat, siap-siap dengan tukang tagih jika Anda akan mengajukan pinjaman dana kepada rentenir jalanan. Yang kelima, hati-hati saat Anda berurusan dengan rentenir untuk memperoleh pinjaman dana. Menurut saya, pinjaman uang yang selama ini diterima oleh masyarakat kepada rentenir harus dibayar mahal karena beban bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh masyarakat sangat mahal dan dilarang dalam ajaran agama Islam. Jadi, lebih baik pinjaman ke bank syariah saja. Selain menjalankan syariah Islam dengan baik dan benar, kita bisa terhindar dari kemudorotan. Pertanyaan selanjutnya adalah jawabannya adalah beberapa hal di bawah ini bisa menjadi dampak buruk berhutang di rentenir, yaitu membebani mental, menjadikan hidup tak bisa berkembang, selalu pesimis dalam bertindak, hidup tidak senang, tidak memiliki tujuan, hutang bertumpuk, semakin sulit ekonomi, buruk dalam mengelola ekonomi sendiri, tidak menyelesaikan masalah tapi menyembunyikan masalah, sangat berbahaya bagi masyarakat serta agama. Hukum berhutang di rentenir menurut pandangan Islam, meminjam uang di rentenir hukumnya riba. Riba merupakan perbuatan yang dibenci dan diharamkan Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah mengategorikan riba sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang harus dihindari. Poin yang kedua termasuk kategori akad qard. Setelah dianalisa, pada poin pertama di atas masuk dalam akad qard. Yang ketiga, penjelasan kenapa masuk akad qard. Karena al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad al-qard adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut. Dengan kata lain, meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Di dalam akad al-qard terdapat aplikasi al-qard dalam lembaga keuangan syariah. Al-qard merupakan salah satu jenis produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Pembiayaan al-qard merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana tersendiri. Berikut salah satu contoh pada kasus di atas pengaplikasian al-qard dalam lembaga keuangan syariah, terutama dalam perbankan syariah. Salah satu contohnya adalah sebagai pinjaman untuk modal kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijaro atau bagi hasil. Sekian studi kasus kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.